pagi. Oh, iya. Bu, saya mau minta waktu Ibu nih. Ibu ada waktu? Insya Allah ada. Ini saya mau wawancara dengan Ibu Boleh. terkait dari tugas saya sebagai CGP tentang satu kasus. Iya. Saya minta waktunya ya Bu. Boleh, silakan. Oke, saya akan bacakan kasusnya dulu kepada Bu Neni. Nanti saya minta pendapat Bu Neni nanti tentang kasus ini ya. Oke. Kasus 1. Saya bacakan ya Bu. Iya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang dan kelas yang dipimpin? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Itu kasusnya ya Bu. Nah, sekarang gini lah Bu. Bu. Saya sekarang minta pendapat Ibu tentang kasus Ibu Tati tadi. Ini anggap Ibu sekarang ini sebagai rekannya Bu Tati, Bu Tati yang kelas Ibu bersebelahan dengan Bu Tati. Jadi Ibu melihat Bu Tati itu anak muridnya sedang menangis karena Bu Tati memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Ibu melihat nih anak itu menangis. Kira-kira keputusan apa yang akan Ibu lakukan ketika melihat kejadian itu? Apa tindakan apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu? Kita berpijak dulu kepada kita sebagai seorang guru dulu ya Bu. Berpijak kita dulu. Pertama kita dulu berpijak sebagai seorang guru, kita tanya dulu si anak. Katanya si anak, sebetulnya apa yang terjadi, kok sampai begini, itu yang harus kita tanya. Jadi di saat itu tuh kita harus anak itu kita dekat dulu, istilahnya dekat tuh bukan kita peluk, bukan gitu. Kita duduk dulu berdua, kita bawa dulu bercerita. Nangis tuh nggak boleh kayak gitu, ayo cerita sama ibu, kita tanyakan. Nanti dia kan bercerita, Bu. Saya katanya nanti kan si anak bercerita, oh jadi kamu nggak buat PR, iya. Jadi kamu disuruh keluar, iya. Iyalah nak, untuk semua guru dan semua siapapun saja nanti itu pasti itu dilakukan guru. Kenapa? Kamu karena itu hukuman untuk kalian, untuk yang karena kamu tidak melakukan PR, karena tidak membuat PR. Pertama memang kamu udah nerima hukuman sekarang kan. Yang kedua yang harus kamu lakukan, kamu harus berpikir apa akibat yang udah kamu lakukan. Jadi anak tadi kita beri arahan, kita hendaknya kamu berpikir, punya rasio yang dalam. Karena rasio itu adalah berhubungan dengan kepedulian. Kalau kamu hanya berpikir, itu tidak akan ada solusi nak. Kamu berpikir begini sekarang pasti. Ibu ini jahat kali, udah jelas orang malas buat PR disuruh PR lagi. Tapi kalau kamu punya rasio, punya empati, punya perasaan serta kepedulian, pasti kamu bikin PR-nya kan. Iya, sekarang kamu hendaklah menerima dahulu hukuman yang diberikan gurumu padamu.
Itu bagi saya. Bagi ibu, Iya. ibu langsung melakukan keputusan seperti itu Iya. kepada anak gitu. Terima dulu hukuman kamu. Iya. Yang pertama, tadi kan. Yang kedua, kamu harus berpikir dan berasio apa yang harus kamu lakukan kalau seperti ini. Iya. Berpedomanlah kamu. Kalau kita nggak melakukan apa yang disuruh guru sama kita, Iya. kita pasti akan nerima hukuman seperti ini. Itu baru pengarahannya. Iya. Yang lanjutnya. Jadi menurut Bu Neni itu, Bu Tati itu benar sih atau salah sih dia memberikan anak itu hukuman seperti itu? Menurut Bu Neni benar atau salah ya? Kita berpijak Bu dari dua sisi. Pertama, Bu Tati ini pasti benar. Kenapa? Ya. Dibenar dia karena dia menginginkan anak ini jangan lagi berpikir bahasa anak ini tugas itu hanya untuk ditengok, dibaca, ditulis, bukan dibuat. Ya. Sementara kita tulis juga, baca juga, dibuat juga, dikerjakan juga kan. Itu yang kita minta kan. Itu. Tapi itu kan. Yang kedua, sebetulnya dalam sikap ini Bu Tati juga tak ada, kalau saya pribadi tak ada kesalahan. Kenapa? Itu memang wajar dilakukan Bu Tati. Cuman kan ada prinsip kita beda. Guru ini dengan guru ini takkan sama, Bu. Cara mendidiknya tak sama. Bu Tati dia keras. Mungkin kalau saya pribadi atau ibu sendiri pun beda. Ibu dengan senyum aja, nggak dibuat ya. Buat sekarang ya, anak ibu sudah mungkin keluar. Iya kan? Tapi Bu Tati enggak, anak ini harus dimarahi. Lokal itu mungkin Bu, memang kayak gitu pengarahannya. Cara mendidiknya. Iya. Cara mendidik lokal yang dipegang Bu Tati itu memang seperti itu. Oke. Beda mungkin dengan lokal lain. Ya, benar. Karena anak-anak pun beda-beda juga ya Bu. Karakter anak nggak sama, anak Bu. juga Nggak sama. tidak sama. Terus Bu, menurut Ibu kalau memang seperti itu jawaban Ibu tadi, itu menurut Ibu itu Bu Tatinya atau Ibu sebagai rekan kerja Bu Tati itu kayak gitu cara pandang Ibu kepada anak-anak itu, menurut Ibu menggunakan prinsip apa sih di dalam memberikan pendapat tadi? Prinsipnya, prinsip pemikiran, ya. prinsip rasio, dan kepribadian anak, suatu ketelitian anak. Oke, berarti di sini Ibu menggunakan prinsip berpikir dan berasio, kemudian adanya kepedulian serta motivasi anak. Gitu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuannya untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Ade. Ya, sama-sama ya Bu, makasih. Sama-sama.